Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik sekalian. Hari ini kita akan membicarakan tentang reference manager importance and use ya. Jadi bagian terakhir itu dari perkuliahan ini adalah bagaimana kita menggunakan reference manager. Saya yakin semuanya mungkin sudah familiar ya dengan reference manager, itu sehingga mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang kurang nanti adik-adik bisa tambahkan sendiri. Jadi, reference manager ya, reference manager adalah tools yang kita gunakan untuk manage tugas-tugas dasar dalam menyimpan reference. Tuh. Dan tujuan utamanya sebenarnya ya untuk memasukkan ke dalam manuskrip. Ada berbagai reference manager yang free, tuh, dan ada beberapa yang juga berbayar. Tuh. Dan yang beberapa yang paling terkenal misalnya adalah Mendeley, Zotero, EndNote, dan RefWorks. Saya pribadi menggunakan Mendeley itu kalau untuk di komputer ini, sehingga nanti saya akan coba tunjukkan gitu ya bagaimana kita menggunakan Mendeley. Saya juga sebelumnya pernah menggunakan Zotero, sehingga saya masih punya untuk tutorialnya. Nanti kita juga bisa bahas sedikit tentang Zotero. Nah, kenapa sih kok kita harus menggunakannya gitu ya sebagai peneliti? Jadi kemudahannya yang pertama adalah gampang ya dalam mengambil informasi dari daftar pustaka online. Gitu. Jadi kalau kita mengambil semua kan sekarang zamannya serba online ya. Jadi kita mengambil literatur secara online ini mudah sekali menambahkannya sebagai daftar pustaka. Gitu. Terus yang kedua adalah dia secara otomatis bisa merecord identifiersnya gitu, misalnya doi-nya, gitu. Sehingga kalimat yang panjang dari doi tadi ini nggak berubah sedikit pun kalau dimasukkannya menggunakan reference manager. Berbeda kalau kita ketik manual sendiri ya. Mungkin kita salah melihat, geser 1-2 kata. Nah ini tentunya akan mengubah doi. Terus yang ketiga adalah dia secara otomatis memanage PDF filesnya gitu. Jadi kita kalau punya folder tertentu untuk penelitian A gitu, beda lagi sama folder penelitian B. Ini mudah kalau kita mau cari sumber literatur aslinya gitu. Jadi misalnya, oh saya itu kemarin ngambil dari mana sih? Tinggal dibuka, terus kita cek, oh dari sini dan lain sebagainya. Gitu. Terus open access for easier access to full text content. Gitu ya, hampir sejenis ya, misalnya pada pustaka-pustaka yang bentuknya online, itu, nah ini kita mudah juga untuk mengaksesnya. Kalau kita hanya menyimpan kan kita kadang-kadang nggak menyimpan file utuhnya ya, hanya menyimpan file citasinya. Nah ini bisa juga kita mudah untuk mengakses filenya gitu sepanjang kita terkoneksi. Terus web-based reference management for easier collaboration and use across multiple device. Nah ini benar sekali ya. Kalau adik-adik ganti device, saya misalnya ngerjain publikasi pakai laptop saya gitu, terus masukin ke Mendeley, gitu. Mendeley-nya saya loginnya pakai akun Google gitu misalnya ya. Terus saya ternyata laptopnya tidak bisa digunakan gitu ya. Jadi ini terjadi gitu pada saya. Laptop itu tiba-tiba nggak bisa digunakan, entah kenapa. Mungkin karena sudah terlalu tua, sudah terlalu lama. Terus saya dengan mudahnya mengakses di laptop pengganti gitu. Tinggal saya login dengan akun yang sama gitu. Nah itu ya sudah semua datanya sudah ada di situ semua. Termasuk file-file PDF yang tadinya sudah saya masukkan ke dalam situ. Nah ini tinggal diakses ulang aja. Gitu. Nah itu mudah sekali. Nah gimana kita bisa menilai bahwa reference manager yang kita gunakan tuh sudah baik atau belum gitu, karena banyak ya reference manager. Bahkan sekarang yang di luar yang tadi kita bicarakan, ada Mendeley, ada Zotero dan lain sebagainya, sebenarnya untuk fungsi-fungsi dasar komputer yang berbasis Windows itu kan juga punya
reference manager bawaannya Microsoft Office ya misalnya gitu. Nah ini tapi kita harus memperhatikan ya apakah dia sudah mumpuni gitu untuk fungsi-fungsinya sehingga bisa memudahkan kita dalam proses penulisan karya ilmiah. Nah, yang pertama seharusnya reference manager itu punya fungsi import citation dari database dan website. Tuh. Jadi kalau kita harus semuanya dalam bentuk PDF yang diunduh, tentunya kalau adik-adik cuma 1-2 kali menggunakan oke nggak masalah ya. Tapi kalau sampai banyak sekali hal yang digunakan untuk itu, tuh misalnya setiap tugas pakai reference manager, belum lagi karya ilmiah dan lain sebagainya, publikasi. Nah ini tentunya akan butuh space penyimpanan data yang luas ya gitu. Tapi kalau kita bisa import citation aja ini akan sangat memudahkan. Terus yang kedua adalah dia bisa otomatis gather metadata dari PDF files gitu. Sepanjang PDF-nya asli gitu ya, maksudnya kita dapatkan secara resmi, itu seharusnya metadatanya nggak masalah gitu. Informasi langsung bisa terakses, metadatanya sudah benar. Ada beberapa file PDF yang mungkin perlu perbaikan, metadatanya terbalik dan lain sebagainya, it's okay. Tapi kadang-kadang ada juga yang reference manager yang kita masukin tuh banyak yang nggak keluar gitu metadatanya dibanding yang keluar. Terus yang ketiga adalah allow organizations of citations ya within the reference manager's database. Jadi bisa mengorganize citasi di reference manager database-nya dia. Terus allow annotation juga, gitu, nggak hanya mengorganize tapi annotation dan bisa sharing database. Gitu. Nah ini sharingin tadi penting ya. Gitu kadang kita memang fungsi ini yang kadang menjadi penyelamat saat kita tidak bisa menggunakan device yang biasanya kita gunakan. Terus untuk kemudahan, gitu ya, itu fungsi ini ya data interchange with other reference manager products through standar metadata formats ini juga penting. Gitu. Jadi saat adik-adik akses di pengindeks standar, gitu ya, pengindeks yang populer, gitu. Kan kita nggak semuanya punya pilihan untuk add ke reference manager yang kita punya, gitu. Nah ini kita harus punya reference manager yang punya kemampuan untuk membaca metadata dari citasi yang bentuknya format yang banyak disepakati gitu, misalnya RIS atau BibTeX. Terus produce format citation dengan berbagai style ya. Kadang-kadang kita nggak selalu kan pakai Vancouver style. Kadang-kadang kita pakai Harvard style, kadang kita pakai APA 7 edition style atau 8 edition style. Kadang kita pakai yang lain gitu ya. Atau tiba-tiba disuruh ganti gitu ya. Oh, ternyata panduannya bukan pakai ini gitu, pakai yang lain. Nah, ini biasanya terjadi kalau adik-adik pakai untuk tujuan publikasi ya. Tadinya saya mau publish di jurnal A gitu. Oh, di sini style reference-nya pakai Harvard style gitu. Ternyata ditolak gitu ya. Terus saya masukkan ke jurnal B. Kalau kita manual ya, kalau kita menggunakan memasukkan citasi dan daftar pustaka secara manual, tentunya kita akan kesulitan ya. Aduh, diulang lagi dari atas, teks dari atas, menggunakan style yang baru, terus bagian daftar pustakanya menulis ulang dengan informasi yang mungkin berbeda gitu ya. Beda style kadang-kadang nggak hanya berimplikasi pada urutan. Gitu. Kalau cuma beda urutan aja, yang satunya urut abjad, yang satunya urut kemunculan, oke nggak masalah. Tapi kalau bedanya jadi yang satunya ternyata daftar pustakanya itu harus memuat misalnya footnote gitu, yang satunya daftar pustakanya nggak pakai footnote, nah ini kan akan kesulitan ya, gitu. Sehingga kalau kita menggunakan reference manager ya nggak masalah, itu nggak masalah. Tinggal di perbaiki aja edit bibliografi jadi style yang lain.
gitu. Terus work with word processing software to facilitate in-text citation ya. Nah ini penting juga kita punya reference manager tapi nggak bisa uh, dipakai di word processing software gitu ya. Misalnya pakai nggak masuk ke Microsoft Word ya sama aja gitu. Terus masa setiap citasi ya kita harus buka reference manajernya terus menulis secara manual itu sama aja nggak berfungsi sebagaimana yang kita butuhkan. Jadi ada 8 ini hal yang penting menjadi fungsi penting dari reference manager yang baik. Kalau adik-adik memilih reference manager ternyata punya 8 fungsi ini itu udah oke sekali gitu dan bisa dipertahankan penggunaannya. Nah, di sini ada beberapa pilihan gitu ya, ada beberapa pilihan reference manager dan ada hasil review dari fitur-fiturnya gitu ya. Dari fitur-fiturnya kita akan lihat gitu ya, ada Mendeley, ada Zotero, ada Site You Like, ada JBread, ada EndNote, ada RefWorks, ada Papers. Ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan gitu. Saya pribadi tadi ya pernah menggunakan dua ini, tapi kalau untuk yang lain memang belum. Di sini terlihat bahwa dua ini memang sudah cukup mumpuni ya untuk search gitu ya, untuk search. Mungkin Mendeley nggak terlalu lengkap gitu, tapi kalau adik-adik basisnya pakai PubMed itu sudah cukup banget gitu. Saya pribadi juga gitu seringnya pakai PubMed jadinya sudah oke gitu ya menggunakan ini. Terus store-nya dua-duanya sudah oke gitu lah. Kalau pakai EndNote juga sama, cuma hati-hati kalau pakai EndNote di Linux. Kalau ada dipakai Linux ya dilihat lagi ya, apakah store-nya sudah sekarang sudah mumpuni atau belum. Gitu. Terus sharing-nya juga sudah oke, pakai format www, PDF files, public folders atau API itu bisa pakai yang manapun. Terus proses rate-nya, nah ini penting nih ya. Proses rate-nya ini ya, ekstrak metadata nih. Kadang-kadang kalau kita kadang-kadang kan hari ini misalnya searching gitu ya. Hari ini saya searching dapat nih, wah ini kayaknya cocok nih untuk paper ini untuk saya pakai untuk artikel saya yang X gitu. Download dulu aja lah atau import citation aja dulu gitu. Simpan di dalam foldernya reference manager kapan-kapan kalau saya melengkapi artikel itu misalnya saya tinggal akses. Nah ini kalau nggak otomatis ekstrak metadata gitu saat kita nanti benar-benar ingin menggunakannya, menuliskannya di dalam teks, terus kita kebingungan ya. Aduh ini metadatanya apa? Kadang-kadang sudah lupa. Terus full text search, PDF viewer, bisa juga file organizer ada semua kalau untuk yang dua ini. Gitu ya. Terus kalau yang pakai EndNote saya nggak tahu apakah PDF viewernya dan file organizer-nya ada atau tidak. Tuh. Terus write-nya juga bisa digunakan pakai berbagai macam word processing software gitu. Dari yang paling common kita gunakan Microsoft Word, Office, atau yang pakai LaTeX atau Edit Styles itu bisa juga. Jadi sudah cukup lah ya kalau menurut saya kalau untuk dua ini ya. Saya pribadi pakai Mendeley atau pakai Zotero. Nah ini sumbernya tadi dari hal-hal yang berkaitan dengan reference manager. Oke, sekarang kita langsung coba aja ya. Kita langsung coba aja adik-adik untuk bagaimana sih caranya kita menggunakan reference manager. Saya start dulu dari Mendeley ya. Mendeley itu kalau adik-adik belum punya ya memang harus import dulu gitu. Harus install dulu ya, install dulu Mendeley-nya itu. Terus habis itu dari installnya tadi, kalau setiap kali kita mau buka word processing software ya kita harus buka Mendeley-nya dulu gitu. Nah ini saya perkenalkan sedikit fitur yang ada di sini. Gitu. Misalnya, saya pribadi cenderung membuat beda apa namanya folder ya untuk masing-masing publikasi gitu. Misalnya saya publikasi yang A gitu beda dengan yang lain. Gitu. Nah ini sehingga lebih mudah dalam mencarinya. Gitu. Nah gini, jadi kan kita punya masing-masing sendiri. Nah terus
metadata ya tadi, metadata tuh di sini. Kalau dia punya kemampuan untuk ekstrak metadata, kita terbantu sekali ya dengan kemudahan itu. Jadi tinggal ya sudah masuk-masukin aja gitu, nanti dia akan otomatis ngisi type artikelnya, judulnya, autornya gitu. Terus berasal dari mana dan lain sebagainya. Terus dia punya kemampuan untuk ini ya namanya organize PDF files. Sini tinggal diklik aja kalau saya mau lihat sebenarnya ini literatur tentang apa sih gitu. Kadang-kadang kita lupa. Nah, ini tinggal dibuka aja. Tuh. Nah, terus kita juga bisa menggunakan apa namanya artikel ini untuk apa namanya keperluan-keperluan yang lain ya gitu. Jadi misalnya walaupun kita masukin ke folder ini gitu, tapi kan kita masukkan ini ke semua ke satu library gitu sehingga kita bisa aja akses dari kita pakai author yang sama di tempat yang lain gitu. Oke, terus kita coba cara penggunaannya kalau kita masukkan di word processing software ya. Oke. Saya pakainya Microsoft Word, kalau adik-adik yang pakai Mac ya disesuaikan gitu ya. Saya yakin sebenarnya adik-adik sudah bisa gitu menggunakannya, nggak mungkin nggak bisa gitulah ya. Gitu. Jadi misalnya kalau kita sudah menginstal dengan benar, maka di bagian reference ini bagian pilihannya itu sudah ada koneksinya dengan Mendeley-nya gitu. Di sini ada beberapa tools ya, ada insert citation gitu, undo refresh, export as, insert bibliography, atau Mendeley. Nah, misalnya kita menuliskan teks tertentu ya, antibiotik adalah senyawa yang digunakan untuk X, itulah ya. Terus kita tinggal masukkan citasinya aja, misalnya apa ya yang tadi saya sampai nggak terlalu ingat. Misalnya ambil ini tadi ya, Frost. Ya tinggal diketikkan aja gitu ya, insert citationnya Frost. Selanjutnya apa lagi gitu. Pada infeksi saluran nafas apa gitu ya. Nah, gitu ya yang bisa dimasukkan. Kayak hal misalnya. Nah, ini akan mudah ya untuk retrieve bibliografi itu. Saya sudah selesai semua kita ketik, tinggal masukkan aja gitu daftar pustakanya. Tuh. Terus misalnya kita ternyata salah gitu ya, harusnya bibliografinya pakai style yang lain. Gitu. Ya kita tinggal ganti aja stylenya mau pakai apa gitu. Di sini ada banyak pilihan ya. Yang paling sering gitu kita pakai APA, terus Harvard, Vancouver gitu. Misalnya ganti ya sudah tinggal ganti aja, nanti otomatis yang atas juga akan ganti. Jadi sangat memudahkan ya adik-adik. Tapi saya yakin kalau untuk menggunakannya dalam word processing software adik-adik pasti sudah paham gitu. Cuma kadang-kadang kita agak-agak kebingungan dengan caranya untuk memasukkan metadata. Nah, ini kita mungkin coba ya. Saya bikinkan folder uji coba. Nah, misalnya kita memang mau menggunakannya untuk gather metadata dari sebuah sumber. Gitu. Misalnya kita mau pakai PubMed aja.
antibiotik tadi ya. Ini saya nggak akan apa namanya nggak akan sort macem-macem gitu, pakai standar yang tadi, kita ambil terserah aja ya. Free full text dulu deh paling nggak, biar nggak usah buka yang macem-macem. Oke, misalnya saya mau ambil yang ini gini ya, gitu. Nah, adik-adik akan dengan mudahnya ya untuk site tuh dengan format yang macam-macam misalnya. Atau kalau mau kita buka dulu ya, kita buka dulu, oh ini sudah cocok atau belum gitu. Di view PDF, kalau Mendeley-nya adik-adik sudah instalkan juga ke browser adik-adik, ini sudah tinggal klik aja di view PDF, nanti dia akan keluar dalam bentuk enhanced reader yang bisa di-add langsung ke Mendeley. Ngomong-ngomong agak lama ya, ini apa namanya, koneksi internet saya, mohon maaf. Nah, sudah keluar. Kebetulan ini bukan yang langsung masuk ya. Oke, kita coba dengan contoh download aja dulu karena nggak langsung add Mendeley. Nah ini kalau bentuknya PDF ya sudah tinggal kita masukkan saja gitu. Semoga sih metadatanya lengkap. Nah dia akan otomatis gather metadata. Kita tinggal cek aja. Ini sesuai nggak metadatanya dengan yang kita punya. Ini ya, Perry, Nicholas Wegleckner ini dan Gerard Wright. Kita cek dia Perry, Wegleckner, Wright sudah benar. Ini Cosplay Hyper Perspective in Medicine, volume 6 issue 6 sudah oke kayaknya. Benar. Gitu. Terus page-nya yang otomatis nggak masuk. Mungkin karena di sini juga nggak ada informasi page. Tapi ini sudah sekali, sudah cukup banyak yang masuk ke dalam sini sehingga kita nggak perlu nambahin metadata apa-apa. Gitu. Nah, terus misalnya kita ingin menggunakan fitur citasi aja gitu. Kita nggak mau download PDF-nya. Kita coba artikel yang lain. Jadi ya, di site ini kita bisa milih coba kalau pakai BibTeX ini nah pakai BibTeX juga oke gitu di sini. Spellbook Lipsky benar nggak di sini? Oke, sudah oke ya, di sini sebenarnya sama aja. Dan di sini kita juga tetap bisa akses gitu. Saya tadi ya, ini karena disimpan ya jelas otomatis ada di dalam sini. Tapi kalau yang kayak gini yang nggak disimpan, itu kita tetap bisa cari URL-nya nggak keluar ya. Tetap kita bisa cari secara online. Kalau ini online-nya ditutup, mungkin akan keluar result-nya nggak ya? Oke. Jadi kalau untuk site-nya aja nggak keluar artikelnya ya, tapi tetap kita bisa cari di katalog entry-nya.
Nih di sini. Nah, adik-adik tinggal cek aja, oh ternyata saya ngambilnya di sini gitu, karena ada katalog entry-nya. Nah, ini memudahkan kalau kita nggak pengen download, nggak pengen menu-menuhin storage gitu ya, ya sudah saya ambil citasinya aja gitu. Cuma memang kita harus terkoneksi internet ya tadi, karena kan kita harus search katalog entry kalau memang mau lihat apa namanya sumber aslinya. Nah, ini berguna banget nih kalau adik-adik saat seminar proposal ya. Kadang-kadang ada yang saya naruh ini di mana gitu ya. Tuh, jadi banyak yang seperti itu gitu ditanyain, ini sumbernya apa? Sumbernya dari mana? Gitu. Nah, ini jadi nggak jelas gitu. Adik-adik tinggal buka aja kan. Oh, saya taruh di folder ini di Mendeley ya, tinggal dibuka aja gitu yang mana. Kalau ternyata nggak disimpan ya udah tinggal connect internet aja. Kan pasti connect internet ya karena sekarang seminarnya online. Tuh ya sudah di retrieve ini ya, apa namanya katalog entry-nya gitu. Jadi memang sangat memudahkan. Nah, terus misalnya nih, gimana kalau kita memasukkan dalam bentuk e-book? Gitu. Coba saya search dulu ya, saya punya e-book apa. Misalnya kita dalam bentuk e-book. Bukan jurnal artikel. Oke. Nah, kadang-kadang kayak gini ya. Kadang-kadang metadatanya nggak benar. Ini kan bentuknya buku nih. Bagaimana? Iya bener yang ini. Ini kan bentuknya buku ya. Kalau ada dilihat tuh, walaupun e-book gitu. Nah ini, maka kita bisa sesuaikan nih metadatanya. Tuh. Diedit aja metadatanya. Itu untuk yang ini. Jadi misalnya book ya. Jadi dia menyesuaikan informasi apa saja yang memang harus disimpan sehingga nanti keluarnya juga sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Misalnya kan kalau bukan kita butuh informasi publisher ya, dan misalnya belum diisi, ya udah ada edit aja dulu di sini gitu. Tuh, jadi di sini adik-adik bisa bisa dengan mudah untuk melakukan perbaikan. Gitu. Gitu ya. Jadi semoga ini merefresh ya. Kalau saya yakin kalau adik-adik ini sudah bukan lagi nggak bisa, sudah bukan lagi nggak familiar gitu, tapi pasti sudah familiar, cuma kadang-kadang lupa dengan proses itu. Oh, satu lagi ya, kalau yang langsung add Mendeley dari reader ya. Ada beberapa reader saya sendiri nggak memperhatikan ya. Ada beberapa yang langsung, nah ini seperti ini. Ada fitur add Mendeley. Gitu. Nah, ada juga yang uh, nggak nggak ada fitur seperti ini. Coba kita cari bentuk artikel yang lain ya. Karena kalau yang dua ini kan tadi sudah kita masukkan. Oh sorry, nggak di klik kanan. Ini misalnya view PDF-nya, semoga ada fitur add to Mendeley-nya. Di enhance reader-nya. Karena kalau ada bentuk fitur, nah ini ada fitur add to Mendeley, adik-adik bisa apa namanya dua bentuk nih. Adik-adik arrange dulu di online ya. Jadi adik-adik mau kerja dimanapun nggak masalah. Gitu. Nanti habis itu tinggal retrieve dan sinkronisasi di Mendeley yang offline-nya. Gitu. Mohon maaf ini agak lama ya koneksinya. Nah, ini adik-adik bisa organize dulu di online-nya. Di view dulu. Ini ya tadi yang terakhir ya. Ini adik-adik bisa cuma read, bisa get PDF di sini gitu. Terus adik-adik bisa memasukkan organize ke mana gitu, folder yang mana. Tuh, nah ini mau folder yang mana tadi?
Bentar, kok foldernya nggak apa namanya, nggak lengkap ya sepertinya. Ini saya masukin yang mana ya? Atau karena belum sinkronisasi? Saya sinkronisasi dulu ya. Ini sinkronisasi dulu, terus baru diorganize. Nah ini kadang-kadang kita perlu sinkronisasi di kedua belah pihak ya, di yang offline maupun yang online, agar sinkron gitu. Tadi ya folder yang baru dibuat ini ternyata belum sinkron di yang online-nya. Nah ini kita bisa sinkronisasi dulu, terus nanti baru diorganize sesuai dengan folder yang kita mauin. Gitu. Nah oke, sudah selesai sinkronisasi. Nah ini sudah masuk ya foldernya. Sudah add di sini. Nunggu proses sinkronisasi selesai di sini. Nanti kita tinggal sinkronisasi ulang yang di sini, yang offline. Nah, sudah masuk ya yang ini ya. Jadi gitu ya adik-adik. Sebenarnya sangat memudahkan kita gitu. Nah ini cek dulu kalau correct ya. Ini belum lengkap sebenarnya isu dan lain sebagainya. Tapi nanti adik-adik sudah bisa ya tadi ya cara benerin sendiri. Nanti silahkan dilakukan. Jadi kalau adik-adik menggunakan device yang lain pun itu nggak masalah. Tuh, karena ada web importernya, adik-adik tinggal sign in aja tadi. Itu sudah bisa kesimpan dimanapun. Tuh, oh saya lagi main nih ke tempat teman, terus teman saya lagi ngerjain skripsi juga yang sama gitu. Terus habis itu, ini cocok banget nih sama yang kamu cari gitu misalnya. Ya sudah masukin Mendeley saya dong gitu di web importernya, dimasukin ke akun, di rumah tinggal retrieve dan sinkronisasi aja. Gitu. Jadi ini sangat memudahkan kalau menurut saya adik-adik. Kurang lebihnya begitu ya kalau untuk yang Mendeley. Nanti adik-adik bisa coba sendiri. Semoga nggak ada yang terlewat gitu tadi yang saya sampaikan. Selanjutnya adalah yang Zotero. Saya mohon maaf kalau untuk yang Zotero ini saya punyanya tutorial gambar ya. Tutorial gambar karena kebetulan kemarin itu saya sudah nggak menggunakan gitu ya, sudah nggak menggunakan dan memang sulit ya kalau kita pakai dua langsung reference manager di satu device yang sama gitu. Jadi saya nggak prefer untuk install lagi gitu. Kita baca tutorialnya bareng-bareng aja gitu ya. Jadi nanti saya share juga untuk ini karena kemarin memang settingannya saya share di WA group. Makanya bentuknya sudah ada informasi penjelasnya di dalam gambarnya. Tuh. Jadi ya sama, pertama prosedurnya untuk Zotero, adik-adik download dulu. Terus tampilannya mirip sebenarnya adik-adik. Jadi ada my library-nya, terus adik-adik mau nambah folder pakai ini ya, add folder, terus masukin juga sama aja. Nah ini adik-adik impor masukkan langsung ke sini dalam bentuk PDF bisa. Dan kalau yang tadi ya udah yang oke, udah yang benar, filesnya nanti akan otomatis keluar metadatanya sendiri. Terus saya pakai Word 2007 kayaknya kalau yang ini, jadi 2007 atau 2003 gitu ya. Jadi dia nggak masuk ke dalam reference gitu. Kalau di Word yang versi ini itu ada pilihan sendiri masuk lagi ke dalam dialog yang Zotero sendiri gitu. Jadi muncul sendiri Zotero, tapi toolsnya sama. Toolsnya ini add edit citation untuk masukin citasinya kayak tadi. Terus add edit bibliografinya untuk dapusnya. Gitu. Terus pilihan stylenya juga sama, tapi kalau untuk Zotero ini adik-adik akan harus milih dulu pertama kalinya mau pakai style yang mana gitu. Jadi kalau misalnya ganti style ya nanti diedit lagi di akhir, tapi harus pilihan lagi pertama dulu. Nah untuk skripsi kita biasanya pakai Elsevier Java Style gitu, atau kalau di pilihan di sini nggak ada, pilih yang APA 7 Edition ya. Gitu.
Nah, ini kalau sudah dicoba, ini tadi seperti kita ketikkan, ya hasilnya juga sama. Java Style. Bedanya dengan yang APA 7 Edition ini, kalau yang APA ini kalau bentuknya jurnal, nama jurnalnya sudah italic kalau ada dibandingkan dengan yang tadi ya. Kalau di sini kan nggak ada yang italic ya kalau yang Java Style. Padahal di sini kan jurnal manage care spec farm-nya ini kan italic harusnya. Nah, terus masukin citasi tadi ya sama setelah menulis kalimat add edit citation di sini dialog box-nya warna merah ini, terus masukin kata kuncinya. Nanti akan keluar citasi secara otomatis. Memasukkan bibliografi, add edit bibliografi tadi ya. Nah, ini kalau ada yang baru lagi tinggal klik lagi. Kalau adik-adik ternyata sudah selesai menulis, terus ada tambahan baru lagi gitu. Nanti dia akan otomatis update. Nah, terus cara memasukkan literatur ke library-nya Zotero gitu ya. Kalau tadi ya jelas, asal muasalnya ini langsung ke detect gitu ya. Autor, judul apa semuanya udah muncul di sini. Gitu. Bedanya metadatanya si Zotero itu adik-adik kalau masukin autor satu persatu. Jangan sampai adik-adik masukin di satu baris yang sama kayak Mendeley ya. Itu nanti dia akan ke-track satu nama, hanya satu nama gitu. Tapi kalau adik-adik sudah benar satu persatu itu satu persatu maka dia akan munculnya ya berbagai nama tadi. Nah, kadang-kadang kita tadi ya dapat sumber yang maaf ya ini kalimatnya kayak gini gitu karena biar agak lebih memudahkan gitu. Nah, ini sumbernya nggak jelas gitu ya. Waduh, ini gimana nih sumbernya di mana gitu. Nah, ini adik-adik bisa perbaiki metadatanya gitu. Kalau untuk Zotero nggak bisa langsung diperbaiki di sebelah kanan gitu metadatanya, tapi adik-adik harus klik dulu create parent item dulu. Gitu. Kalau misalnya gagal retrieve metadata for PDF. Kalau adik-adik ternyata salah dalam proses penyimpanan atau download, itu kalau di retrieve metadata for PDF itu keluar. Gitu. Tapi kalau ternyata memang dari sononya waktu dia disimpan di dalam pengindeks tertentu, memang filenya ini informasinya nggak lengkap, maka memang kita harus perbaiki, harus create parent item. Nah, nanti kalau di parent item, ini adik-adik isi sama kayak tadi ya, manual gitu ya. Jadi pilih tipe dokumennya, apa dulu gitu, terus judulnya, autornya, satu-satu ya tadi ya, di plus, plus, plus gitu, terus ini ada tombol plusnya di sini. Terus URL-nya adik-adik masukkan, date-nya, tahun terbit, informasi yang sudah ada, pokoknya dimasukkan semuanya di sini. Nah, itu kalau metadatanya masih ada yang salah. Nah, terus tadi ya, gimana caranya kita menggunakan Zotero untuk citasi, mengambil teks yang hanya citasinya aja tanpa harus download PDF. Nah, ini adik-adik tadi ya, pilih di download citation. Tuh. Terus kalau untuk yang Zotero ini, adik-adik pilihnya formatnya yang RIS. Tuh. Terus ternyata tadi informasinya kalau Zotero BibTeX juga bisa ya. Oke, kalau nggak ada RIS ya pakai BibTeX gitu. Nah, ini jadi kalau spesifikasinya kalau di jurnal biasanya akan dijelaskan gitu. Dia lebih cocok yang mana. Nah, kalau Zotero di sini informasinya cocok dengan RIS, maka ya pilih formatnya yang RIS gitu. Terus sama ya tadi hasil downloadannya masukin gitu ke dalam library-nya. Terus nanti metadatanya ini muncul sendiri gitu dari citasi tadi. Nah, kalau kita menggunakan searching engine-nya PubMed, nah ini dalam proses download citation-nya ini adik-adik tinggal pilih langsung ya di sini di PubMed ini ada pilihan citation di sebelah kanan sendiri.
Terus tinggal pilih downloadnya S-RIS. Gitu. Nah ini dia akan otomatis masuk gitu, nggak usah dipindah-pindah kayak gitu lagi. Terus di fitur PubMed ini juga karena terkoneksi dengan Zotero ya. Ini kalau bentuknya PubReader, gitu adik-adik pilih yang bentuk PubReader. Ini ada pilihan citation. Nah ini download list nanti otomatis masuk ke Zotero-nya. Gitu. Nah ini sama tadi lebih mudah kalau dibuat per folder itu dibanding kalau adik-adik harus masukin jadi satu gitu, nanti malah memusingkan untuk baca-bacanya. Oke, mungkin itu sebenarnya adik-adik yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih gitu atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Mungkin materi kita untuk reference management sampai sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.